Logika secara fikih begini, haid itu kan menghalangi sholat. Kenapa? Karena sholat itu ada baca Quran, maka tidak boleh deres dalam keadaan haid. Logika kedua, lupa Quran itu dosa besar. Nah, baca Quran pas haid juga dosa. Ya nanti malaikat suruh nimbang banyak mana gitu. Makanya ini wilayah yang mesti jadi polemik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menyampaikan pertanyaan, kami mengucapkan syukur alhamdulillah. Kami sangat bangga sekali atas rawuan Agus Bahauddin Nur Salim yang selama ini kami hanya bisa menyaksikan beliau di YouTube, tapi sekarang bisa bertatap muka secara langsung. Begini Gus, niki bahasa Indonesia mawon nggih. Nggih. Tadi mengenai tradisi khatmil Quran, mengenai deskripsi masalah yang sudah biasa terjadi di kalangan kita, banyak di antara kita ketika mendapat istilahnya undangan untuk khatmil Quran, kita itu istilahnya nyelengi dulu, nyelengi di rumah. Jadi 30 juz itu yang sudah dicelengi di rumah, ngoten Gus. Lah yang ingin kami inginkan, bagaimana ada yang ketika haid, ketika odor niku masih membaca Al-Quran dengan suara keras, artinya masih membaca Al-Quran memakai. Dua pertanyaan. Yang kedua monggo. Pak Kapolres untuk yang aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Silakan. Perkenalkan dari mana Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti yang saya tanyakan ini kurang layak atau kurang sopan. Gus, ini tadi ada keterangan kenapa kita kalau tradisinya kalau menghatamkan Quran itu setelah surat An-Nas langsung surat Al-Fatihah disambung dengan surat Al-Baqarah sampai dengan Muflihun. Lah terus Gus, ini ada kebanyakan malah disambung lagi, disambung sama ayat kursi, kemudian akhir surat Al-Baqarah. Itu apa ada juga dasarnya gitu ya Gus? Penasaran saya. Terus yang itu di situ qiraah itu maksudnya menghatamkan apa sekedar membaca saja? Harus hatam 30 juz apa sekedar membaca sebagian dari Al-Qur'an? Nah, maunya apa? Kalau maunya apa tak turuti. Ya maaf, makanya soalnya saya tadi mendengarnya pas salah saya dengar itu hatamkan. Terus yang ketiga, ini sudah cukup begini dua pertanyaan karena waktu yang ya sudah monggo dipun jawab Gus. Yang pertama tadi dari penanya yang pertama, bagaimana kalau nyelengi Quran dulu itu bagaimana? Yang pertama tanggapan dosa speaker. Nyelengi hafalan Quran suwien sebelum sampai pada juznya. Nyimpen hafalan dulu belum disetorkan sampai ke sana. Artinya sama dengan hataman, nggak harus satu majelis. Tambahnya gitu, nyelengi sebelum. Maksudnya misalnya di hataman gitu. Nggak, malah nggak jelas ya. Oh nggak jelas. Ini kersane sedang bagaimana kalau hataman itu nyelengi di rumah dulu, kemudian ketika di majelis tinggal hatamannya? Aku nggak tahu. Apakah ada yang seperti itu Gus? Itu dianggap khataman atau tidak? Ya kalau akhirnya khatam ya jadi khatam. Kalau akhirnya khatam kan memang Rasulullah sendiri itu nggak pernah khatam dalam satu khatam. Jadi tidak harus dalam waktu satu hari. Nggak apa-apa ya. Oh itu begini ya, itu sensitif sekali, wilayah yang sudah sensitif. Kalau saya, jadi semua jawabannya harus
Kalau saya termasuk orang yang tidak mendukung itu. Kalau saya loh ya. Tapi beberapa pondok, karena ini kan begini, ini pakai logika fikih ya. Jadi Anda boleh ngikuti saya, juga boleh ngikuti kiai yang punya tradisi membolehkan. Tapi logikanya begini secara fikih. Logika secara fikih begini. Haid itu kan menghalangi sholat. Kenapa? Karena sholat itu ada baca Quran, maka tidak boleh deres dalam keadaan haid. Logika kedua, lupa Quran itu dosa besar. Nah, baca Quran pas haid juga dosa. Ya nanti malaikat suruh nimbang banyak mana gitu. Makanya ini wilayah yang mesti jadi polemik. Tapi asal debatnya nggak karena orderan, nggak karena uang, insya Allah nggak fitnah, tak jamin. Karena kita debat secara fair. Ya, jadi biasalah dalam kaidah fikih. Kayak begini loh. Saya melihat mbak-mbak ini dosa karena melihat nggak mahram, nggak istri. Ya saya tak apik, istiqomah itu apik. Tapi akhirnya ngangkangi masjid wong liya ora kober dadi imam katanya gitu. Jadi artinya ya ada nilai negatifnya gitu. Makanya dalam kitab Hikam itu ada gejolokan begini. Manusia itu siapa? Mangkanat mahasinuhu masawiya, fa kaifa la takunu masawihi masawiya. Menuso itu pas apik welek apa meneh pas. Misalnya ibu-ibu ini silaturahim baik gak? Saiki bojomu ngopi gawe dhewe. Anakmu tiba bopi itu. Jadi manusia itu apa? Mangkanat mahasinuhu masawiya, fa kaifa la takunu masawihi masawiya. Pas apik wae ono elek nih. Mungkin di UIN ada rapat tapi bolos. Tapi ya baik datangi Quran. Tapi mungkin bagi yang berkepentingan ini gimana ya, dia dilantik baru 3 hari sudah hilang. Hasan boleh mewakili Islam itu kalau hukumnya mujma' alaih, sesuatu yang disepakati. Paham ya? Jadi kalau pendapat-pendapat yang khilaf kamu harus bilang apa? Menurut saya, menurut guru saya, karena di situ ada subjektivitas. Ada apa? Subjektivitas. Ya kira-kira seperti itu. Berarti intinya masih ikhtilaf terus Gusnya. Kalau kita khotaman setelah akhir An-Nas, kemudian Al-Fatihah, kemudian Alif Lam Mim, Al-Baqarah dan akhir Al-Baqarah dan seterusnya. Dan jadi begini ya, kalau ya umumnya orang NU lah misalnya, kan setelah itu terus baca ayat kursi macam-macam. Ya itu paket melafatkan kalimah thayyibah saja, tapi ya tidak dalam konteks mewarisi ulama dulu dalam cara khataman. Saya ulang lagi ya. Ya kira-kira marisi Islam Nusantara gitu aja. Karena kalau tradisi ulama dulu dalam khataman ya hanya 3 itu. Kemudian kita membaca ayat kursi. Ya salahnya di mana? Itu kan ya kalimah thayyibah, ya sudah. Ya enggak masalah gitu. Misalnya gini, populer dipilih, tapi risikonya yang belakang-belakang enggak hafal terus ayat kursi masih banyak yang bareng inna dina inta wali somaus menang semua. Ya yang seperti itu jelas itu. Kategorinya ya tidak sampai masyru'ahnya dianjurkan secara ekstrim karena itu pilihan, sifatnya itu pilihan. Tapi ya tidak mungkin dilarang. Masa melafatkan kalimat thayyibah apa? Dilarang. Ya kira-kira seperti itu statusnya.